Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Najabi dari kelas 10 TKWA. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 3 tentang menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Menghindari hidup berfoya-foya. Menghindari hidup berfoya-foya adalah kebiasaan menghabiskan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak diperlukan, seperti barang mewah, hiburan mahal, atau makanan di restoran mewah secara rutin. Ini seringkali didorong oleh keinginan untuk pamer status atau menikmati kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi finansial jangka panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman di surat Al-Furqan ayat 26-27 yang bunyinya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya adalah dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dampak negatif dari hidup berfoya-foya adalah 1. Terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan duniawi dibanding akhirat. 2. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 3. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 4. Dapat menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari hidup berfoya-foya adalah 1. Berbelanja sesuai kebutuhan. 2. Bersedekah. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. Dan 6. Bersikap rendah hati. Itulah ringkasan materi dari menghindari sifat hidup yang berfoya-foya. Kita lanjut ke cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 2. Menghindari sifat riya dan sum'ah. Sum'ah secara bahasa yaitu memperdengarkan, sedangkan secara istilah sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan, dan secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Sifat riya dan sum'ah merupakan sifat yang tercela dan dapat menghapus amal ibadah atau membuat amal ibadah menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun wa asobahu wabilun fatarakahu soldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi.
Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Orang-orang yang memiliki sifat riya dan jumlah biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggak melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Nampak lebih rajin dan bersemangat dan beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Perbuatan riya dan jumlah dapat berdampak negatif. Contohnya adalah 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan jumlah adalah 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Itulah ringkasan dari menghindari sifat riya dan jumlah. Selanjutnya, menghindari sifat takabur. 3. Menghindari sifat takabur. Menghindari sifat takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di surat Al-A'raf ayat 40. Bacaannya sebagai berikut. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru manha tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi seseorang. Di antaranya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapat siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur adalah menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Itulah ringkasan dari menghindari sifat takabur. Selanjutnya, menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut.
Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, atau jabatan. Misalnya ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Ada dua sifat hasad yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, an Abdillahi bani Mas'udi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fis nataini, rajulun atahu wa hu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu wa hul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhu. Berikut ini dampak negatif dari sifat hasad, yaitu 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Lalu cara menghindari sifat hasad yaitu 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum.